European preparation, December for me hasn't been so good because 6 games. But anyway, yeah, that's what they do the schedule. Puncak klasemen Liga 1 musim ini memang masih dikuasai oleh Persebaya Surabaya. Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut sudah memiliki 37 poin hasil dari 16 kali main, di mana Liga 1 sendiri masih akan bergulir hingga akhir Desember ini. Nah, setidaknya setiap klub masih melakoni satu laga lagi sebelum putaran pertama akhirnya ditutup. Lantas, mungkinkah Persib bisa menyalip Persebaya sebelum tahun berganti? Ya, jawabannya adalah mungkin. Syaratnya Persebaya harus kalah saat dijamu Bali United pada Sabtu 28 Desember besok. Namun Persib juga harus menang saat dijamu Persis Solo pada Minggu 29 Desember. Jika menang, Persib total akan mengoleksi sebanyak 38 poin dan otomatis Persebaya akan tergusur ke peringkat kedua. Sedangkan jika Persebaya bermain imbang melawan Bali United dan Persib menang atas Persis, jumlah poin akan sama-sama 38. Dan penentuan siapa yang berada di puncak klasemen akan ditentukan dengan selisih gol. Namun, jika Persib imbang atau kalah, otomatis Persib tak akan naik peringkat. Tapi meski begitu, Persib juga tak akan tersalip tim lain karena jarak poinnya yang lumayan jauh. Ya, adapun posisi ketiga saat ini ditempati oleh Persija Jakarta dengan raihan 28 poin, di mana meski menang di laga pekan ke-17, Persija maksimal hanya akan memiliki 31 poin saja. Maka dari itulah Persib punya peluang yang dimaksimalkan untuk menyalip Persebaya di awal Januari nanti, sebab Persib masih punya laga tunda melawan Bali United. Ya, jika menang atas Bali United, Persib Bandung akan bisa menyalip Persebaya atau tetap di posisi kedua, dan hal itu akan tergantung dari hasil laga Bali United versus Persebaya dan juga Persis Solo versus Persib. Jadi skenario tersebut nampaknya Paul Master selaku juru taktik Persebaya menunjukkan sikap yang panik. Bagaimana tidak, Paul Master merayakan atas saat Persebaya Surabaya sedang dirongrong Persib Bandung di puncak klasemen Liga 1 saat ini. Jika mau baru memenangi partai tunda tersebut, Persebaya pun akan tergusur dari singgasana puncak. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan bagi Persebaya adalah menangi semua pertandingan sembari berharap Persib terpeleset. Dan layaknya Liga Inggris, pertandingan tersebut digelar pada masa libur Natal dan Tahun Baru, di mana master yang berasal dari Irlandia Utara tidak punya waktu untuk mudik lantaran harus melatih Persebaya. Tidak ada libur Natal, saya akan tetap di Surabaya, fokus pada pertandingan dan merayakan Natal di sini. Sikap waspada itu pun ditunjukkan Paul Master karena was-was akan manuver dari skuad Bojan Hodak yang makin menunjukkan kelasnya sebagai tim dengan mental juara. Kepanikan Master semakin menjadi lantaran Persib juga belum tersentuh kekalahan sejauh ini. Sementara itu, di sisi lain, pelatih kepala Persis Solo Ong Kim Swe menunjukkan kekecewaannya terhadap kinerja para pemainnya setelah timnya kembali menelan kekalahan. Ya, hal ini tampak jelas dalam tayangan resmi setelah Laskar Sam bernyawa takluk di tangan Dewa United pada pekan lalu. Sikap para pemain Persis Solo ini seakan semakin memperburuk situasi tim, di mana hingga saat ini mereka masih terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan hanya mengumpulkan 10 poin saja. Ya, dalam 5 pertandingan terakhir bersama Ong Kim Swe, tim Persis belum berhasil meraih kemenangan. Bahkan dalam sebuah cuplikan yang diunggah di kanal YouTube Persis Solo, Ong Kim Swe nampak memberikan wejangan tegas kepada para pemainnya. Performa, penampilan, individu, kalian harus paham. Kalian harus tahu bagaimana kalian bermain. Tidak ada yang akan saya katakan. Saya rasa pada 5 pertandingan terakhir, setelahnya banyak yang saya katakan. Tidak guna jika saya terus katakan hal-hal yang positif, tetapi kita tidak punya sikap positif.
Ya, Ong Kim Sui menegaskan bahwa meskipun memberikan motivasi positif memang sangat penting, namun sikap dan mentalitas yang baik dari para pemain jauh lebih mendesak saat ini. Ia juga mengingatkan bahwa kebangkitan dari keterpurukan ini memang bukan hal yang mudah, tetapi juga para pemain harus terus berusaha. Pesan keras lainnya yang disampaikan oleh Ong Kim Sui adalah soal mentalitas tim. Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan mentalitas, kekalahan demi kekalahan akan terus menghantui kubu Persis Solo. Selain itu, Ong Kim Sui juga mengingatkan bahwa tim masih memiliki 18 pertandingan tersisa untuk berjuang keluar dari zona degradasi. Namun, ia juga menyadari bahwa jika ada pemain yang merasa sudah tidak mampu lagi berjuang, ia menghargai. Ya, kepemimpinan dan ketegasan Ong Kim Sui ini menjadi sorotan besar karena ia bertekad untuk membawa Persis Solo keluar dari krisis yang sedang dihadapi. Pada saat yang sama, ia pun menantang para pemain untuk menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang lebih besar agar bisa meraih hasil yang juga lebih baik di sisa pertandingan musim ini. Waktu semakin mendesak dan keputusan cepat diperlukan untuk menghindari zona degradasi yang juga kian mengancam. Nah, menjelang pertandingan yang digelar di kota Bengawan tersebut, Persib Bandung bakal turun dengan kekuatan tambahan. Menurut pernyataan resmi dari tim, Persib akan diperkuat oleh pemainnya sebelumnya absen akibat cedera, yaitu Dimas Drajat dan Matteo Kochian. Selain itu juga, dua pemain yang baru saja kembali dari tugas internasional bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF, Robby Darwish dan Kakang Rudianto juga dipastikan siap tampil pada pertandingan tersebut. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun juga menjelaskan bahwa Dimas Drajat dan Matteo Kochian sengaja tidak dimainkan pada laga sebelumnya melawan Persita Tangerang untuk memberikan waktu bagi keduanya untuk pulih sepenuhnya dari cedera yang mereka alami. Hodak juga menyampaikan bahwa perkembangan kondisi Matteo Kochian sudah jauh lebih baik, bahkan pemain asal Kroasia itu sebenarnya sudah siap untuk tampil di pekan lalu. Namun, ia memilih untuk menunda kembalinya Kochian agar sang pemain tersebut bisa lebih fit dan juga tidak terburu-buru. Dengan tambahan kekuatan ini, tentu Persib Bandung berharap bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif di laga terakhir putaran pertama Liga 1 musim ini. Tentu sebuah tantangan berat memang menanti, namun dengan persiapan matang dan juga kembalinya pemain-pemain penting, Maung Bandung optimis bisa menghadapi lawannya dengan penuh semangat dan kekuatan. Dan terlepas dari itu pun, kembalinya para pemain kunci Persib Bandung tentu membuat kekuatan tim menjadi lebih solid dan siap bersaing.